Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsa Demak Gelang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 3. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ketiga saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bertobat dan dipulihkan. Bertobat dan dipulihkan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Hukuman merupakan konsekuensi dari dosa, di mana ketika umat Tuhan melakukan dosa, hidup di dalam dosa, mereka harus menerima konsekuensi, yaitu hukuman dari Tuhan. Namun Tuhan menginginkan supaya umatnya itu kembali kepadanya. Tuhan menginginkan supaya umatnya itu bertobat. Bahkan setelah penghukuman dijatuhkan, penghukuman diturunkan kepada umatnya, Allah menyediakan pemulihan bagi umatnya, yaitu ketika umatnya mau bertobat. Inilah yang dihadapi oleh bangsa Israel, di mana umat Tuhan karena mereka hidup di dalam dosa, hidup tidak menuruti firman Tuhan, maka Allah menghukum mereka, membuang mereka, menyerahkan mereka. Kerajaan utara Tuhan buang ke Asyur, kerajaan Israel selatan Tuhan buang ke Babel, mereka diserakkan, dibuang Tuhan. Tetapi ada janji dari Tuhan, ketika mereka mau bertobat, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Ketika mereka mau bertobat, maka mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Bertobat artinya bukan hanya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi bertobat artinya kembali kepada Allah yang benar. Bertobat artinya kembali mengikuti Allah, kembali kepada Allah dan mengikuti apa maunya Allah. Mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Itulah bertobat. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia berdosa karena tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak mengikuti apa yang Allah katakan, tetapi memilih mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Dengan kata lain, manusia berdosa karena tidak mengikuti Allah, karena meninggalkan Allah dan memilih mengikuti iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Saya bacakan Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai yang kelima. Kejadian 3 ayat 2 sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia, jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Tetapi ular berkata, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Allah tahu kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan manusia memilih untuk mengikuti apa kata iblis. Manusia memilih mengikuti iblis. Manusia tidak mengikuti Allah, meninggalkan Allah dan memilih mengikuti iblis, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi oleh manusia. Ada hukuman-hukuman yang Tuhan berikan karena mereka berdosa. Bagi perempuan, Tuhan berfirman dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16 di sana bahwa Tuhan akan membuat banyak kesusahan pada waktu mengandung. Dan perempuan juga akan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Untuk laki-laki, karena mereka berdosa, maka tanah itu menjadi terkutuk. Sehingga manusia laki-laki harus berjerih payah, bekerja, berjerih lelah untuk mencari nafkah. Dan manusia yang berdosa, mereka harus bertobat. Dan bertobat artinya mereka harus kembali kepada Allah. Mereka harus kembali mengikuti Allah. Yang tadinya berdosa karena mengikuti iblis, meninggalkan Allah, mereka harus bertobat, yaitu kembali untuk mengikuti Allah. Dan kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 30 tadi, dikatakan di dalam ayat yang kedua, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Jadi bukan hanya menyadari kesalahannya. Ada orang-orang yang sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Sadar apa yang dia lakukan itu tidak benar. Tetapi tidak mau kembali kepada Allah. Tidak mau kembali mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Tidak mau kembali mengikuti perintah-perintah Tuhan. Ada orang yang berkata, saya tahu apa yang saya lakukan itu tidak benar. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah. Tapi mau bagaimana lagi? Tetapi Tuhan mau, kalau umat Tuhan mau dipulihkan, maka umat Tuhan harus bertobat. Bukan hanya menyadari, tetapi harus berbalik dan kembali kepada Allah. Kembali mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan akan memulihkan umatnya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-30 ini, ketika umat Tuhan bertobat, menyadari kesalahannya, dan kembali kepada Tuhan, kembali mengikuti Tuhan, kembali hidup menuruti firman Tuhan, maka ada janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan dan memberkati mereka. Di dalam ayat 3 sampai yang ke-5 dikatakan,
maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Jadi ada janji pemulihan. Tuhan sudah menyerahkan, membuang mereka, tapi mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah, akan dipulihkan kembali menjadi satu bangsa. Juga dalam ayat 9 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi ketika umat Tuhan mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan, kembali hidup menuruti firman Tuhan, maka janji Tuhan akan memulihkan dan memberkati mereka. Dan bukan hanya memulihkan dan memberkati saja, namun di dalam ayat yang ke-6, bahwa Tuhan akan mengubah hati mereka, supaya mereka mampu mengasihi Tuhan. Ayat 6 saya bacakan, Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi Tuhan akan mengubah hati mereka, orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan dan menuruti firman-Nya. Orang-orang yang bertobat, Tuhan mengubah hati mereka sehingga mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan juga di dalam ayat yang ke-8, Tuhan membuat mereka yang bertobat kembali kepada Tuhan, membuat mereka mentaati firman-Nya. Ayat 8 saya bacakan, engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ketika kita sebagai umat-umat Tuhan mau kembali kepada Tuhan, kembali hidup menuruti firman Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang mengasihi Dia. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa hidup mentaati firman-Nya. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kemampuan, kesanggupan untuk mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya itu berasal dari Allah sendiri. Dan Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita, memampukan kita untuk mengasihi Dia dan hidup taat kepadanya, hidup menuruti firman-Nya ketika kita mau kembali kepada Allah dan kita mau mengikuti firman-Nya. Tuhan yang akan memberikan kemampuan dan kesanggupan pada kita, hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, Engkau menyediakan pemulihan bagi kami. Di mana di saat kami mau bertobat, di saat kami mau kembali kepada Engkau, kami mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau mengerjakan pemulihan dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang mengasihi Engkau. Engkau memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami hidup
mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berbahagialah kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.